Ya. Kami kaum tani bersumpah. Kami kaum tani bersumpah Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Kami kaum tani bersumpah. Kami kaum tani bersumpah Berbangsa satu. berbangsa satu. Bangsa yang cinta akan keadilan. Bangsa yang cinta akan keadilan. Kami kaum tani bersumpah. Kami kaum tani bersumpah Bertanah air satu. bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Hidup rakyat. Hidup! Rakyat. Hidup! Rakyat. Hidup! Kaum tani. Kaum tani. Kaum tani. Hidup! Merdeka. Merdeka! Apa yang sedang saya bicarakan saat hari ini tidak dalam kerangka menentang kebijakan negara. Bisa dipahami? Tidak dalam kerangka menentang kebijakan negara. Karena kalau kita menentang kebijakan negara, kita dianggap separatisme. Kita dianggap seperti GAM, kita dianggap seperti Papua. Enggak. Bisa dipahami ya? Sepakat dengan kita itu? Kita tidak dalam kerangka menentang kebijakan negara. Yang kedua, saya kasih ilmunya terkait Satgas. Satgas PKH ini Bapak Ibu, ini Satgas PKH, silakan dipahami. Dia dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, bertujuan itu mulia sebenarnya. Jangan marah dulu. Tujuannya mulia. Apa tujuan Satgas? Dibentuk oleh Presiden. Ini untuk menutup kebocoran anggaran negara yang selama ini dicuri oleh para penjahat-penjahat yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti apa itu Pak Ridwan? Kasih contoh. Benar atau tidak? Kasih contoh. Ini berfokus pada persoalan tanah dan hutan, Bapak Ibu sekalian. Contohnya begini. Ini kita kecualikan dulu. Ini TNT. Oke. Tas ini kita anggap TNTN. Area tas ini area TNT. Ini wilayah provinsi di Provinsi Riau. Ini kita kecualikan. Ini TNT. Nah, ini wilayah Provinsi Riau. Ternyata ada Udin di sini yang memiliki tanah 2 hektar. Ada orang memiliki HGU, benar ya? HGU atau PTPT itu. Namun mereka punya luasan tanah 500 hektar, 1000, 2000, tidak terdaftar ke negara. Ini sebenarnya tugas Satgas. Makanya setiap lahan yang disita oleh Satgas itu diserahkan ke Agrinas. Agrinas ini adalah 3 perusahaan BUMN bergabung menjadi satu, dikelola oleh negara, lalu semuanya aset dari yang disita tadi diserahkan ke Danantara untuk kepentingan nasional. Paham atau tidak? Tujuannya mulia atau tidak? Mulia. Karena apa? Dari dana tersebut Prabowo dengan kebijakannya ada sekolah rakyat, ada banyak hal. Bisa dipahami ya? Itu ditampung dari menutup kebocoran anggaran negara oleh para mafia-mafia tanah segala macam. Sebatas itu bisa dipahami, tidak fungsi Satgas. Makanya tidak ada Satgas yang menyasar pada Udin yang memiliki tanah 2 hektar, tidak. Coba bisa dipahami ya? Sekarang timbul, kenapa Satgas sampai di TNTN? Benar ya? Ini ilmunya saya kasih. Kawasan TNTN, Bapak Ibu sekalian, ini disebut dengan kawasan konservasi. Dia beda dengan kawasan hutan biasa. Hutan konservasi, buka kurungnya adalah milik negara. Kepentingannya memang untuk satwa, Bapak Ibu. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, bicara soal aspek hukum, bicara soal aspek legal, kita ini harus mengakui bahwa TNTN ini memang diatur oleh negara untuk kepentingan satwa. Harus diakui dulu, karena kita hidup bernegara. Benar tidak? Kita nggak boleh. Kita tidak boleh kalau kita salah, kalau kita bilang kita nggak salah, padahal sudah salah. Di tahapan ini kita harus akui dulu kalau kita salah, tapi kita harus pelajari penyebab kita salah apa, nanti yang mau kita kupas. Bisa dipahami ya? Harus kita akui dulu bahwa negara menetapkan kawasan TNTN untuk kepentingan satwa. Sayangnya, ini sayangnya ketika ditetapkan untuk kepentingan satwa, ini kan hutan larangan. Sayangnya terjadi pembiaran bertahun-tahun. Oleh siapa? Oleh negara juga.
Benar? Benar dan atau tidak itu? Benar. Ini pokok persoalan yang harus kita bawa ke Jakarta. Tapi mau dihadapkan ke siapa dulu? Yang nanti mau kita bahas itu. Sepakat tidak kalau kita bersalah di sini? Jangan tidak diakui Bapak Ibu. Sepakat tidak kalau kita bersalah di sini? Harus kita sepakat ini bersalah karena tidak ada surat tanah yang bisa diakui di kawasan TNC. Betul tidak? Ini mamanya ditangkap? Ya? Ini mamanya ditangkap atau tidak? Ditangkap Pak. Karena dia menerbitkan surat. Tidak boleh. Karena ini kawasan TNC. Andai kata ada kepala desa yang menerbitkan SKP di atas TNTN ini, kepala desa yang ditangkap, benar atau tidak? Benar kan? Ya, andai kata ada, maka dia yang akan ditangkap. Itu fakta hukumnya. Ini saya menjelaskan berdasarkan aspek hukum. Sekarang jangankan SKP Bapak Ibu, di sudut sana ada yang terbit sertifikat di ujung sana. Lalu apa perintah Menteri ATR BPN? SHM-nya dicabut. Sebegitu kerasnya negara untuk mengamankan kawasan TN karena dia peruntukan. Bisa dipahami ya? Ini kita diskusi ilmu dulu. Bisa dipahami tidak? Sebegitu kerasnya negara karena berdasarkan peruntukan. Memang ternyata memang presiden kita ini harus memisahkan. Ini kepentingan untuk satwa segala macam. Tapi sayangnya, nah ini persoalan TNTN ini kan tidak serta-merta di zamannya Prabowo, benar tidak? Cuma eksekusinya setelah persoalan penertiban dilakukan terhadap PTA, PTB, PTC, PTD, PTZ, hampir selesai pekerjaan dia, masuklah pada persoalan TNT. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Sekarang bagaimana kita bikin lepas dari persoalan yang ada, karena kita sepakat bahwa apa yang terjadi pada saat hari ini kita mau sampaikan ke publik, kita mau sampaikan kepada negara nantinya. Tahun kami membakar ladang sebelum Indonesia terlahir, kami sudah berladang. Kami membakar tak berlebihan, kami tak rakus tak berlebihan, kami berladang untuk kehidupan. Datangnya pabrik berambah hutan, menjarah hutan dan menghabiskan seluruh alam. Kami jadi kambing hitam. Datangnya pabrik berambah hutan, menjarah hutan dan menghabiskan seluruh alam. Kami jadi kambing hitam. Sebelum Indonesia terlahir, kami sudah berladang. Kami membakar tak berlebihan, kami tak rakus tak berlebihan, kami berladang untuk kehidupan.